Dulu warga ditipu, sekarang ditipu lagi. Dulu dipaksa melepas tanah demi proyek pariwisata yang tak pernah terwujud. Sekarang tanah itu dialihkan ke tambak udang dengan janji ekonomi yang meragukan. Lahan kawasan seluas 100 hektar lebih masuk pangkuan desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi akan dijadikan tambak udang dan mendapat penolakan dari warga masyarakat Mekarjaya. Luar biasa, ini sempat viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Akang teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Marilah kita selalu bersedekah, walaupun sedekahnya hanya menanam dan pelihara pohon. Insya Allah berkah pastinya akan dimanfaatkan oleh anak cucu kita kelak. Amin. Insya Allah. Berbicara masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Desa Buniwangi, seluas kawasan 100 hektar lebih akan dijadikan tambak udang dan sangat rumit permasalahannya. Namun demikian, ada seorang RT yang namanya Abu Tolim menolak luar biasa, dan ini sempat viral di medsos. Bahkan Kang Deddy Mulyadi memanggil beliau terus diwawancara sebagaimana kita telah tonton. Yang jelas, sekarang bukan berbicara masalah Kang Deddy Mulyadi untuk membicarakan dengan Kang Abu Tolim masalah tambak, tetapi kita sekarang akan melihat video yang sangat luar biasa, mengerikan. Ternyata setelah viral, ada beberapa rekan yang rajin untuk mendokumentasikan bagaimana situasi kondisinya dan narasi-narasinya tentunya. Seperti apa? Like, subscribe, pijit loncengnya, serta komentarnya. Go, 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 go! Tambak udang, skema lama dengan kemasan baru. Sejarah selalu berulang hanya dengan wajah berbeda. Dulu, lahan 116 hektar di Desa Buniwangi dialihkan ke PT NBC dengan dalih proyek pariwisata terpadu. Tahun 1998, ketika HGB 30 tahun itu diterbitkan, warga dipaksa melepas tanah mereka dengan berbagai tekanan. Ada yang dituduh PKI, ada yang diancam, ada yang dijanjikan kesejahteraan yang tak pernah datang. Kini, 26 tahun berlalu, tanah itu tetap kosong. Tidak ada hotel, tidak ada resort, tidak ada pengembangan ekonomi lokal seperti yang dijanjikan. Justru sekarang, menjelang masa HGB habis di tahun 2028, muncul rencana baru. Tambak udang oleh PT BSM, sebuah perusahaan yang baru berdiri Juli 2024. Logika hukumnya di mana? PT BSM menyewa lahan dari PT NBC selama 15 tahun senilai 5,4 miliar rupiah. Padahal HGB hanya tersisa 3 tahun. Bagaimana mungkin ada kontrak sewa yang lebih panjang dari masa izin yang ada? Jika HGB tidak diperpanjang, lalu bagaimana nasib tambak ini? Inikah investasi atau hanya cara licik untuk mempertahankan lahan sebelum HGB habis? Dialektika pembangunan versus realitas kepentingan. Mereka yang mendukung proyek ini akan berkata, tambak udang adalah investasi besar, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, dan menggerakkan ekonomi lokal. Tapi, mari kita uji argumen itu dengan realitas. 1. Benarkah tambak udang menguntungkan? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pasar udang dunia sedang kelebihan pasokan. Produksi dari Ekuador, India, dan Vietnam melimpah, membuat harga global anjlok. Permintaan ekspor melemah. Uni Eropa dan Amerika Serikat mengurangi impor, sementara Cina lebih memilih produk dalam negerinya. Tambak di Indonesia kalah bersaing, biaya produksi lebih mahal, regulasi ekspor lebih ketat, dan efisiensinya lebih rendah dibanding negara lain. Jika ekspor sedang lesu dan biaya produksi tinggi, apa jaminan tambak ini sukses? 2. Jika tambak mangkrak, siapa yang menanggung?
banyak proyek tambak skala besar yang akhirnya gagal dan mangkrak. Ketika gagal, yang tersisa hanya limbah, pencemaran air, dan rusaknya ekosistem pantai. Masyarakat tidak mendapat manfaat apapun, hanya jadi penonton. Apakah kita mau mengulangi sejarah yang sama? Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Sekarang mari kita bertanya, siapa yang paling diuntungkan dari proyek ini? Warga? Tidak. Mereka sudah kehilangan tanahnya sejak 1998 dan tidak mendapat manfaat apapun dari janji pariwisata. Ekonomi lokal diragukan. Jika tambak ini gagal, yang tersisa hanya limbah dan kerusakan lingkungan. PT NBC dan PT BSM? Ya, mereka bisa mempertahankan kendali atas lahan ini bahkan setelah HGB habis. Maka kita bisa menyimpulkan, tambak ini bukan soal ekonomi, bukan soal pembangunan, tapi soal bagaimana menguasai lahan dengan dalih investasi. Dulu warga ditipu, sekarang ditipu lagi. Dulu dipaksa melepas tanah demi proyek pariwisata yang tak pernah terwujud. Sekarang tanah itu dialihkan ke tambak udang dengan janji ekonomi yang meragukan. Besok, ketika tambak gagal atau ditinggalkan, siapa yang bertanggung jawab? Kita sedang menyaksikan pola yang sama. Rebut dulu lahannya, urusan belakang nomor 2. Hari ini mereka mengincar 116 hektar di Desa Buniwangi. Besok, giliran siapa?